Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad ja'alan nas minaz-zulumati ilan nur wa ba'd. Dan yang sama-sama kita hormati Dr. Sari Narulita LC selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antar Budaya. Serta teman-teman sekalian kelas PAIA 2023 yang saya banggakan. Oke, izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil pemaparan dari kelompok kami tentang mata kuliah komunikasi antar budaya, yaitu tentang komunikasi nonverbal antar budaya. Jadi ada komunikasi verbal, ada komunikasi nonverbal. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang nonverbalnya nih, teman-teman dari kelompok 4. Boleh dilanjut, Kak? Oke. Nah, ini nama anggota kelompok dari kelompok 4. Yang pertama ada Saudari Afifah Nurhaliza. Kemudian saudari Rufaidah, saudari Zafira Ramadhani, dan saudara Muhammad Rija Baihaqi, saudara Syafi'ur Rahman, dan saudara Amar. Boleh dilanjut, silakan. Nah, ini mungkin pokok pembahasan yang akan kita bahas ya. Yang pasti, yang pertama adalah pengertian komunikasi nonverbal itu sendiri. Lalu, fungsi dari komunikasi nonverbal, terutama dalam linjur antar budaya gitu ya. Terus, jenis-jenis komunikasi nonverbal, ada apa aja gitu kan. Peran komunikasi nonverbal antar budaya itu bagaimana, lalu hambatan apa aja sih dalam komunikasi nonverbal antar budaya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah strategi yang efektif dalam menghadapi perbedaan, terutama perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan komunikasi nonverbal antar budaya. Itu yang mungkin teman-teman pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin kita bisa langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi nonverbal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh dilanjut, Kak, dan dipersilahkan. Oke, Rija, terima kasih. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, gestur tubuh, kontak mata, serta nada suara. Dalam banyak kasus, komunikasi nonverbal dapat lebih kuat daripada komunikasi verbal karena mampu menyampaikan emosi dan sikap seseorang. Misalnya, dalam komunikasi antar budaya, setiap budaya memiliki makna dan norma berbeda terhadap perilaku nonverbal. Tindakan yang dianggap sopan di satu budaya bisa dianggap tidak sopan di budaya lain. Oleh karena itu, kemampuan membaca dan menyesuaikan perilaku nonverbal sangat penting dalam komunikasi antar budaya agar tidak terjadi salah paham. Contohnya, mengganggu di sebagian budaya berarti setuju, tetapi di beberapa budaya lain bisa berarti tidak setuju. Kemudian ada kontak mata di budaya barat menunjukkan percaya diri, tetapi di sebagian budaya Asia bisa dianggap menantang. Sedangkan komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan seperti percakapan langsung, presentasi, wawancara, serta diskusi yang menggunakan suara, maupun tulisan seperti surat, email, artikel, dan laporan yang menyampaikan pesan dalam bentuk teks. Misalnya, dalam komunikasi antar budaya, setiap budaya memiliki aturan bahasa, kesopanan, dan cara berbicara yang berbeda. Misalnya, gaya berbicara langsung, umumnya di budaya barat, sedangkan di Asia lebih disukai gaya berbicara tidak langsung untuk menjaga keharmonisan. Contohnya, orang Indonesia biasanya berkata dengan sopan dan berputar-putar untuk menjaga perasaan lawan bicara, sedangkan orang Amerika cenderung berbicara langsung dengan to the point karena menilai kejujuran lebih penting dari kesantunan. Boleh di next, Kak? Kemudian selanjutnya ada perbedaan dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama itu dari segi pengertian. Kalau komunikasi verbal itu adalah proses penyampaian pesan menggunakan kata-kata baik lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi, gerak tubuh.
atau isyarat. Contoh komunikasi. Kemudian ada bentuk utama komunikasi verbal, yaitu lisan atau berbicara, berdialog. Kemudian tulisan yang berbentuk surat atau teks dan email. Terus komunikasi nonverbal bentuk utamanya itu gerakan tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, postur, pakaian, simbol, dan bahasa tubuh. Kemudian ada contohnya. Kalau komunikasi verbal contohnya itu guru dari Australia berkata langsung, "Your answer is wrong." Bisa membuat siswa Indonesia tersinggung karena dianggap kurang sopan. Sedangkan kalau komunikasi nonverbal contohnya itu guru Indonesia tersenyum lembut sambil mengangguk saat siswa menjawab salah, menunjukkan dukungan tanpa memalukan siswa. Nah, contoh-contoh lain dari komunikasi verbal itu kayak berkirim pesan di media sosial, pidato, rapat, dan diskusi. Kemudian berinteraksi tertulis melalui media sosial, bisa lewat DM atau komentar. Dosen yang mengajar di kelas, membaca novel, dan menulis surat. Kemudian contoh komunikasi nonverbal itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti mengetuk pintu, menggelengkan kepala, berjabat tangan, tersenyum, mengurutkan dahi, menggigit bibir bawah, menganggukkan kepala, dan mengangkat satu tangan. Boleh di next, Kak. Kemudian ada fungsi komunikasi nonverbal yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk ke fungsi komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama ada mengungkapkan emosi dan sikap atau ekspresi. Nah, dari ekspresi wajah yang seperti tersenyum, cemberut, atau angkat alis gitu kan ekspresi wajah banyak ya. Nah, ekspresi wajah ini berfungsi untuk menyampaikan emosi dan sikap secara langsung. Nah, bisa juga untuk menunjukkan perasaan seseorang tanpa perlu berkata-kata. Nah, tapi makna ekspresi tersebut bisa berbeda antar budaya. Misalnya, senyuman di sebagian besar budaya menunjukkan keramahan, seperti di Indonesia gitu ya. Tetapi di beberapa budaya lain bisa dianggap sebagai eh, tanda sopan santun formal atau di budaya lain bahkan kecanggungan gitu. Seperti kayak eh, awkward gitu. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap makna ekspresi wajah yang berbeda jadi penting untuk kita pelajari untuk menghindari salah tafsir gitu dalam interaksi lintas budaya. Yang kedua ada memperjelas dan mendukung pesan verbal atau gestur. Nah, gestur atau gerakan tangan gitu kan banyak digunakan di misalnya dalam komunikasi gitu kayak misalnya dalam bola juga banyak kan apa gestur tangan gitu. Nah, fungsinya untuk memperjelas, memperkuat, atau menggantikan pesan verbal. Gestur membantu memberikan konteks terhadap ucapan dan dapat digunakan ketika hambatan bahasa muncul gitu. Hambatan bahasa misalnya eh, jaraknya jauh gitu. Nah, jadi bisa pakai isyarat isyarat tangan gitu. Yang mana misalnya suara orang tuh ada yang kecil, jadi dia nggak bisa menyampaikan pesannya nih, maksudnya mau ngomong apa. Jadi dia pakai tangan gitu. Jadi memperjelas dan memperkuat gitu. Menggantikan pesan verbal. Seperti itu. Eh, contohnya, gestur jempol ke atas dianggap positif di banyak negara barat, tetapi bisa bermakna menghina di beberapa budaya Timur Tengah. Nah, jadi kalau ke negara orang gitu, kita juga harus paham tentang komunikasi nonverbal gaya mereka gitu, versi mereka. Yang ketiga, menggantikan bahasa verbal. Ini sama kayak tadi ya, kurang lebih gestur dan simbol. Karena gestur sederhana seperti kayak senyuman atau anggukan itu bisa jadi pengganti bahasa verbal gitu. Gak perlu ngomong, cuman tunjukin aja ekspresi atau gestur kita gitu. Boleh di next.
Nah, ini dia. Yang keempat, menunjukkan identitas dan nilai budaya. Jadi, simbol ini ya. Karena adanya simbol-simbol kayak warna, pakaian, atau lambang budaya tertentu, karena itu menggambarkan karakter kayak logo aja deh, logo organisasi juga melambangkan eh, organisasi tersebut gitu. Nah, jadi sebuah simbol itu berfungsi untuk menunjukkan identitas budaya dan nilai dari budaya tersebut. Nah, tapi simbol-simbol ini mengandung makna sosial yang berbeda di tiap masyarakat. Misalnya, warna putih melambangkan kesucian di budaya Barat. Tapi di beberapa negara Asia itu apa ya, diartikan sebagai eh, kematian dan duka cita gitu. Begitu juga penggunaan ruang, kontak mata, dan jarak fisik dalam interaksi yang mencerminkan nilai sopan santun dan hierarki sosial. Yang kelima, fungsinya yaitu membangun pemahaman dan keharmonisan antar budaya. Jadi, pemahaman tiap orang di antar budaya gitu, seperti ekspresi, gestur, dan simbol itu bisa juga sebagai cara orang tersebut menghindari konflik dan dengan saling bertukar apa ya? Misalnya dalam ngobrol nih saling bertukar ekspresi, gestur ataupun apa ya namanya kayak ciri khas budaya tersebut. Kayak misalnya kalau Jepang salamnya nunduk gitu kan. Nah, itu bisa saling menumbuhkan rasa saling menghargai. Nah, melalui tadi ekspresi, gestur, dan simbol, seseorang dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan kebiasaan budaya lain. Dengan begitu, komunikasi lintas budaya jadi lebih efektif, penuh empati, dan terhindar dari kesalahpahaman. Mungkin itu 5 fungsi dari komunikasi nonverbal. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama itu ada kinesik atau gerakan tubuh, yang mana meliputi dari gestur, postur, ekspresi wajah. Nah, untuk bagian poin pertama ini, kita perlu ketahui bahwasannya kinesik ini adalah komunikasi yang disampaikan melalui gerakan tubuh gitu ya, seperti gestur, postur, dan juga ekspresi wajah gitu. Yang mana gerakan tubuh ini seringkali menjadi cerminan gitu ya dari emosi dan juga sikap seseorang kayak gitu. Nah, contohnya kalau dari gestur seperti mengangguk berarti itu menandakan setuju gitu ya. Sedangkan menggeleng berarti itu menandakan tidak setuju gitu seperti yang teman-teman tahu. Kemudian contoh lain dari postur tubuh gitu ya. Ini juga penting gitu. Contohnya seperti orang yang berdiri tegak terlihat percaya diri gitu, dan sedangkan orang yang membungkuk cenderung tampak tidak bersemangat atau tidak percaya diri gitu. Nah, kemudian ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini adalah bentuk komunikasi yang benar-benar paling jujur gitu ya, dan bisa langsung terlihat gitu ya oleh semua orang gitu. Kalau seandainya kita marah, ya berarti udah langsung ketebak gitu kalau seandainya kita lagi ngerasain hal itu gitu. Misal, kita bisa menebak apakah seseorang sedang bahagia atau marah atau sedih gitu, hanya dari wajahnya aja kayak gitu. Nah, menariknya ekspresi wajah ini bersifat universal gitu, artinya senyum dan tangisan memiliki makna yang sama seperti yang teman-teman tahu gitu di berbagai budaya gitu. Jadi tanpa kata pun tubuh kita sudah bisa berbicara kayak gitu. Nah, yang kedua itu ada parabahasa atau vokalik
aspek vokal nonverbal di sini ada yang meliputi vokal nonverbal itu ada nada, intonasi, volume dan juga kecepatan bicara. Jadi kedua jenis ini gitu ya, para bahasa dan juga vokalik ini adalah aspek suara kayak gitu yang menyertai ucapan tapi bukan kata-katanya gitu. Hal ini mencakup intonasi, nada, volume, kecepatan dan juga tekanan suara gitu. Contohnya, ucapan gak apa-apa bisa terdengar menenangkan kalau diucapkan dengan lembut gitu ya. Tapi bisa terdengar marah kalau nadanya tinggi atau bahkan mungkin kita bisa melihat dari typingan seseorang gitu ya. Yang mungkin kalau singkat gitu ya, kalau singkat itu kalau dalam secara tertulis gitu ya kalau secara singkat berarti kita menandakan orang tersebut marah kayak gitu. Karena kita udah merasakan kayak gitu ya. Ketika dia menyebut itu dengan sesuai dengan typingannya, oh berarti dia marah gitu. Tetapi bisa bermakna lain juga gitu. Dari kata nggak apa-apanya, kata nggak apa-apa yang mereka ucapkan kayak gitu. Nah, yang kedua adalah kecepatan bicara juga berpengaruh. Nah, orang yang bicara cepat itu bisa dianggap gugup atau antusias kayak gitu. Sedangkan orang yang lambat dalam berbicara kayak gitu itu bisa terkesan tidak bersemangat kayak gitu atau bisa nervous kayak gitu, nervous atau malu gitu ya, atau bingung apa yang mau dikatakan. Nah, dari sini kita bisa melihat gitu bagaimana kita berbicara seringkali bagaimana kita berbicara seringkali lebih penting daripada apa yang kita bicarakan. Nah, yang ketiga itu ada okulesik atau haptik yang meliputi kontak mata dan juga sentuhan fisik, yaitu jabat tangan dan juga tepukan. Nah, perlu diketahui dulu ya teman-teman, okulesik ini adalah berhubungan dengan kontak mata kayak gitu. Yang mana tatapan mata bisa menunjukkan perhatian, rasa percaya diri gitu ya, dan juga ketulusan gitu. Misalnya dalam sebuah percakapan menatap lawan bicara menandakan bahwasannya kita fokus gitu dan menghargai mereka gitu. Kadang kan seringkali kalau seandainya ada teman yang berbicara atau ada teman yang cerita, kita ini gitu yang mendengarkan ceritanya malah fokus melakukan hal lain kayak gitu ya. Nah, makanya tatapan mata ini ditandakan sebagai keseriusan atau fokus dan juga menghargai apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita kayak gitu. Nah, sebaliknya kalau kita menghindari tatapan itu dianggapnya uh, tidak menghargai gitu ya, tidak menghargai, gugup dan bahkan tidak percaya diri gitu ya, atau seakan-akan kita nggak mau mendengarkan komunikasi gitu dari lawan bicara kita kayak gitu. Nah, kemudian ada haptik. Nah, haptik ini berkaitan dengan sentuhan fisik kayak gitu yang mana seperti tadi ya, jabat tangan dan juga tepukan di bahu atau pelukan kayak gitu. Nah, sentuhan ini bisa mengandung banyak makna tergantung dari konteksnya. Nah, misalnya jabat tangan yang hangat menunjukkan keramahan. Tapi kalau terlalu kuat itu bisa dianggap agresif kayak gitu. Nah, dalam budaya Indonesia yang menjunjung kesopanan, sentuhan juga memperhatikan norma dan juga batasan sosial. Jadi apa ya? Kalau untuk bagian sentuhan ini nggak apa namanya? Kalau antara perempuan dan laki-laki nggak bisa dinormalisasikan banget gitu ya, seperti yang teman-teman tahu gitu. Karena ya kalau dalam Islam kan pasti bukan apa ya istilahnya bukan mahram gitu ya, tapi kalau dalam budaya lain kayak gitu ya mungkin nggak apa-apa kayak gitu ya, menganggap hal tersebut biasa-biasa saja gitu yang menunjukkan suatu keramahan kayak gitu. Nah, jadi melalui tatapan dan sentuhan ini kita bisa menyampaikan emosi, perhatian bahkan rasa empati tanpa harus berbicara sepatah kata pun. Nah, yang terakhir itu ada proksemik dan juga konemik gitu. Penggunaan fisik dan juga penggunaan waktu. Nah, prosemik ini adalah berkaitan dengan penggunaan ruang atau jarak fisik dalam berkomunikasi. Nah, misalnya jarak antara pembicara dengan pendengar itu bisa menunjukkan kedekatan hubungan. Orang yang akrab seperti yang teman-teman tahu ya, biasanya berdiri lebih dekat di samping orang tersebut gitu ya. Sedangkan orang yang baru dikenal akan menjaga jarak tertentu gitu karena menganggap bahwasannya
kalau seandainya aku dekat sama dia kayak gitu, apakah obrolan kita obrolan antara satu sama lain itu akan nyambung kayak gitu. Makanya terlihat menjaga jarak gitu ya bagi orang yang baru dikenal kayak gitu. Nah, setiap budaya juga memiliki batas jarak yang berbeda yang dianggap sopan di satu budaya bisa jadi terasa mengganggu di budaya lain kayak gitu. Jadi intinya setiap budaya tuh punya jarak berbedanya masing-masing kayak gitu ya. Kadang yang dianggap kita dekat itu adalah suatu hal yang menunjukkan keakraban gitu, tapi menurut budaya lain itu tidak menunjukkan suatu keakraban gitu, atau bisa mengandung makna lain, entah itu eh, terlalu mungkin banyak yang menganggap menggantungkan dirinya gitu ya, atau terlalu dekat banget gitu ya, intinya seperti itu. Nah, ada kronemik. Nah, di sisi lain berhubungan dengan penggunaan waktu gitu ya, penggunaan waktu dalam komunikasi. Contohnya, datang tepat waktu dalam rapat itu menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga rasa hormat kita gitu terhadap rapat tersebut gitu. Sementara ketika kita sering terlambat kayak gitu, itu bisa diartikan tidak menghargai orang lain gitu atau acara yang sedang diadakan kayak gitu. Nah, selain itu, waktu bicara juga berperan di sini kayak gitu ya. Semisal seseorang yang suka memotong pembicaraan orang lain itu dianggap tidak sopan kayak gitu. Sedangkan yang tahu kapan harus berbicara menunjukkan kemampuan komunikasi yang baik. Jadi intinya kita bisa simpulkan teman-teman semua bahwasannya komunikasi nonverbal ini tidak kalah penting dari komunikasi verbal kayak gitu. Nah, setiap gerakan, nada suara, tatapan mata, dan juga cara kita menggunakan ruang dan waktu semuanya bisa mencerminkan kepribadian, sikap, bahkan perasaan kita dengan sesungguhnya gitu. Dengan memahami komunikasi nonverbal ini, kita bisa menjadi komunikator yang lebih efektif, kemudian empatik dan juga bijak gitu dalam berinteraksi dengan orang lain. Mungkin selanjutnya akan akan membahas terkait peran komunikasi nonverbal antar budaya yang akan disampaikan oleh Karija. Kepadanya dipersilakan. Oke, izin teman-teman. Tadi udah menjelaskan tentang pengertian, lalu fungsi, dan juga jenis-jenis komunikasi nonverbal ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih tepatnya kepada peran ya. Peran dari komunikasi nonverbal antar budaya itu apa sih, gitu kan? Nah, di sini kita percepat aja. Yang pertama itu sebagai penyampai makna yang lebih dalam. Nah, dalam banyak budaya, pesan nonverbal itu kebanyakan justru malah lebih dipercaya sih daripada kata-kata yang terlontar dari mulut atau lisan seseorang gitu ya. Kayak yang tadi Kak Zab bilang tuh, dari mulai kontak mata, dari mulai raut wajah. Kebanyakan tuh jauh lebih orang lain percaya, maksudnya dalam arti, oh dia berbicaranya seperti ini, tapi raut wajahnya seperti ini. Raut wajahnya cemberut gitu kan. Nah, jadi yang ada di pikiran orang-orang adalah yang terlihat di mata mereka gitu kan. Penampilan orang ini tuh bagaimana? Oh, dia mukanya cemberut. Oh, berarti dia sebetulnya tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Nah, itu sebagai penyampai makna yang sebetulnya tuh mungkin di kebanyakan dari kita, terutama orang Indonesia ataupun seluruh dunia gitu ya, itu lebih dipercaya gitu, untuk penyampaian atau peran dari komunikasi yang nonverbalnya itu gitu. Dari body language, dari kontak mata, dari cara kita menyampaikan kayak alis aja itu termasuk ke dalam komunikasi nonverbal loh. Alis rangkat atau bagaimana atau mengerucut atau bagaimana itu yang dikatakan sebagai perannya itu, sebagai penyampai makna yang lebih dalam itu, bahkan mungkin lebih dipercaya cenderungnya. Lalu yang kedua, sebagai penentu hubungan sosial dan status. Nah, dalam interaksi antar budaya, cara seseorang menggunakan kontak mata, posisi tubuh, dan jarak personal itu menunjukkan bagaimana ia menilai hubungan dengan lawan bicara gitu. Jadi yang dimaksud dengan penentu hubungan sosial dan status ketika orang dihadapkan sedang berbicara di depan kita gitu kan. Kita melihat dua orang tersebut jaraknya agak dekat gitu, dan raut wajah keduanya pun senyum, semeringah, komunikasinya pun
kontak matanya berjalan, terus alisnya sedikit terangkat seperti kayak seolah tuh excited lah gitu dalam pembicaraan mereka berdua. Nah, dengan seperti itu akhirnya kita bisa mengetahui gitu. Oh, hubungan antara keduanya ini baik-baik saja. Nah, coba kita bayangkan misalnya ada sepasang sosok kekasih, sosok ya Mas, sepasang kekasih, dia sedang jalan-jalan gitu ya ke sebuah kafe. Saya pernah nih pengalaman saya lagi jalan ke sebuah kafe kalau saya sendiri saat itu. Nah, di samping saya ada sepasang kekasih. Mereka ngobrol dengan wajah yang agak lesu, dengan tatapan kontak mata yang bukan malu-malu ya. Itu terlihat loh antara kontak mata yang malu-malu sama kontak mata yang memang ada rasa sesuatu lah gitu yang mengganjal di antara mereka berdua. Soalnya seperti itu. Soalnya kayak ada sesuatu lah yang mengganjal di antara mereka berdua. Kontak mata yang sedikit-sedikit dibuang, sedikit-sedikit kayak lirikan-lirikan tipis yang bikin sinis gitu. Nah, itu. Dari situ akhirnya saya melihat, oh ini pasangan mungkin ada sesuatu nih sebelum sampai di kafe ini gitu ya. Nah, kita bisa menggambarkan gitu teman-teman. Oh, mereka sedang tidak baik-baik saja. Oh, mereka sedang baik-baik saja. Oh, yang satunya mungkin baik-baik saja, yang satunya merasa tersinggung gitu kan. Nah, bisa bisa kita lihat dari mulai komunikasi nonverbalnya itu ya, teman-teman. Itu salah satu itu salah kedua perannya gitu ya. Peran yang kedua. Lalu yang ketiga adalah sebagai identitas budaya. Nah, selain kayak bisa melihat status atau hubungan sosial melalui komunikasi nonverbal, nah ini juga bisa sebagai identitas budaya. Kenapa? Karena setiap budaya itu memiliki gaya nonverbal yang khas, yang menjadi bagian dari identitas budaya tersebut di wilayah tersebut gitu kan. Seperti yang tadi Kak Zafira ngomong tuh, kalau ada beberapa daerah yang melakukan kontak mata dianggap tidak sopan. Ada yang melakukan kontak mata justru malah seperti menghargai si lawan bicara gitu ya. Ada yang kayak di daerah saya misalnya gitu kan. Ada anak kecil seumuran SMP itu kalau saya liatin matanya dia malah nyolot teman-teman gitu kan. Kenapa lu gitu kan? Nampang lu gitu kan. Itu waktu zaman-zaman saya SMP gitu kan. Tapi ada juga ketika teman-teman saya lagi ngobrol sama saya kontak mata, dia merasa kayak lebih, wow, Rija itu memperhatikan loh ketika saya berbicara. Nah, jadi berbeda-beda gitu ya. Nah, dari perbedaan tersebut, akhirnya menjadi identitas antar budayanya itu sendiri gitu teman-teman ya. Nah, misalnya dalam contoh budaya, seperti budaya yang terkenal di Jawa gitu kan, dengan gestur yang lembut dan nada suara yang halus lah gitu ya, tergantung Jawanya juga sih gitu kan. Itu mencerminkan nilai-nilai santunan dan ciri khas dari orang-orang Jawa itu sendiri. Ngapunten gitu kan. Sama orang-orang Sunda apalagi gitu kan ciri khasnya ketahuan banget gitu kan. Dari apa namanya? Mimik wajahnya juga terlihat gitu. Berbeda antara mimik wajah orang Sunda ketika berbicara dengan orang yang ada di Medan gitu ya. Nah, itu berbeda teman-teman. Nah, dari situ akhirnya menjadi identitas, menjadi sebuah ciri khas gitu ya dari suatu budaya tersebut. Dari orang Sunda, oh nih ketahuan nih orang Sunda nih, kenapa? Cara ngomongnya begini, mimik wajahnya ketika ngomong begini. Oh nih ketahuan nih orang Medan, suaranya seperti ini, cara ngomongnya kayak gini, mimik wajahnya kayak gini. Ketahuan semuanya gitu ya. Ini yang ada di Indonesia gitu ya, sebagai identitas budaya, sebagai ciri khas dari budaya. Nah, lalu yang keberapa itu? Keempat ya, ya. Saya kasih 5 di sini. Yang keempat sebagai alat adaptasi dan toleransi sorry, budaya. Nah, kemampuan memahami isyarat nonverbal memungkinkan seseorang menyesuaikan diri dengan norma budaya-budayanya yang lain. Nah, maksudnya sebagai alat adaptasi dan toleransi budaya. Misalnya ya, ada orang Indonesia yang bekerja di Amerika. Nah, dia perlu beradaptasi kan, melihat lawan bicara eh, yang ada di depan matanya gitu kan. Sebaliknya, ketika orang Barat yang bekerja di Asia atau dalam hal ini di Indonesia misalnya, itu perlu memahami juga bahwa menatap langsung itu bisa dianggap tidak sopan, bisa dianggap nampang kayak yang tadi saya bilang gitu kan. Kalau orang Indonesia ke Amerika, dia perlu terbiasa tuh buat melihat orang yang ngobrolnya tuh di kontak mata gitu kan, ditatap biar merasa diperhatikan, biar biasa
merasa dihargai gitu ya. Sebaliknya kalau orang Amerika ke Indonesia kayak yang kasus saya kemarin tuh yang waktu saya SMP, saya ngelihat mata orang tapi malah apa lo nampang gua gitu kan. Beda kultur gitu ya. Jadi sebagai alat hal ini nih sebagai alat untuk kita bisa saling menghargai perbedaan gitu ya. Bisa saling menyesuaikan karena tadi sudah dibahas, saya sudah menyinggung terkait identitas budaya sebagai keanekaragaman eh, ciri khas dari suatu budaya. Nah, dari situ harusnya kita bisa menjadi alat untuk beradaptasi dan toleransi antar budaya gitu ya, teman-teman. Bukan malah menjadi perpecahan gitu ya. Kenapa saya masukin ke peran? Karena masuknya supaya biar apa namanya antar budaya itu nggak ada perselekan gitu. Supaya sudah menjadi suatu yang bisa dinormalisasikan lah terkait eh, ketentraman antar budaya gitu ya. Dari keanekaragaman budayanya masing-masing gitu. Bisa menjadi suatu yang normalisasi lah. Nah, lalu yang terakhir, sebagai penunjang efektivitas komunikasi lintas budaya, komunikasi nonverbal dapat memperkuat atau menggantikan pesan-pesan yang disampaikan melalui verbal gitu ya. Seperti gerakan tangan, terus nada suara, tuh kayak tadi tuh antara orang Sunda sama orang Medan, sama orang Betawi. Nah, itu beda tuh nada suaranya. Nah, ini saya nih, kan logat-logatnya beda gitu kan. Ketahuan nih kalau orang Betawi kayak gimana. Kalau misalnya orang Sunda kayak gimana. Kalau orang Bekasi kayak gimana gitu kan. Beda gitu kan. Ya, sebagai penunjang efektivitas komunikasi lintas budaya. Maksudnya tuh untuk memperkuat juga gitu. Atau justru malah menggantikan. Misalnya kayak seperti apa nih kalau contoh menggantikan nih. Nggak usah jauh-jauh deh teman-teman mungkin belajar pramuka ketika di SMP, di SD atau SMA gitu ya. Itu ada yang namanya sandi Morse. Sandi Morse Sandi Morse tangan gitu kan misalnya kayak ini titik ini strip nah misalnya kayak titik 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 huruf apa terus spread titik strip strip gitu huruf apa strip gitu kan itu salah satu contoh dari komunikasi nonverbal loh ya kan karena kenapa karena bukan melalui lisan kita terlontar bukan melalui lisan tapi lebih kepada tersirat nah gitu jadi misalnya seperti ini kita harus memaknai dulu nih maksudnya apa begini 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 gitu kan seperti misalnya yang sering viral di TikTok nih ada YouTuber mukbang terus begini-begini gitu kan. Itu adalah kode tolong katanya. Maknanya adalah kode tolong. Nah, itu. Itu komunikasi nonverbal gitu. Selain bisa memperkuat juga kayak kontak mata memperkuat apa yang argumentasi yang kita sampaikan, gestur bicara agar kita bisa terkesan wah, mereka itu berbicara dengan penguasaan panggung yang luar biasa gitu. Lalu juga dengan berperan untuk menggantikan pesan verbal gitu, untuk menggantikan pesan-pesan yang tidak bisa kita sampaikan lewat lisan. Seperti misalnya saya pernah pengalaman saya bertamu ke sebuah rumah seseorang lah gitu ya. Salah satu dari teman saya yang memang nggak terlalu dekat dengan saya. Nah, saya diajak oleh teman saya juga. Nah, teman saya ini udah deket banget sama sama yang saya kunjungin rumahnya gitu kan. Ketika saya datang ke rumahnya berdua sama dia, selang 3 jam, 4 jam saya udah mulai bosan gitu ya. Tapi saya nggak enak buat mengungkapkan bahwasanya saya pengen pulang gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya saya memberikan kode-kode nonverbal kepada teman saya ini yang mengajak saya ke rumahnya si itu gitu kan. Kayak mungkin eh dengan siulan misalnya atau dengan kontak mata ketika dia natap mata saya langsung, wih, langsung kayak gitu ngangkat alis atau itu kayak ngejulingin mata kayak mengarahkan, ayo balik gitu. Itu salah satu komunikasi nonverbal ya, bisa untuk menggantikan. Jadi mungkin perannya salah satunya bisa menjaga perasaan juga ya supaya orang-orang mungkin nggak tahu situasi kita dan mungkin aspirasi yang kita pendam itu bisa tersampaikan juga gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Terkait poin yang terakhir ini sebagai penunjang efektivitas komunikasi lintas budaya. Oke, mungkin sudah selesai dari saya peran komunikasi nonverbal antar budaya. Semoga dapat dipahami dan jadikan dan normalisasikan kerukunan antar budaya, menghargai antar budaya antar komunikasi baik baik secara verbal maupun nonverbal, baik secara gestur tubuh, kontak mata ataupun berjabat tangan atau bagaimanapun itu kita harus normalisasikan agar kelak kita tidak dikenal oleh budaya tersebut sebagai orang-orang yang menyinggung perasaan orang-orang mereka gitu ya teman-teman. Kita harus saling menghargai, menghormati dan eh,
hidup dalam kedamaian dan kemaslahatan di muka bumi ini gitu ya teman-teman. Kok jadi so bijak? Oke, boleh lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih dari saya. Oke, selanjutnya hambatan dalam komunikasi nonverbal antar budaya. Hambatan komunikasi nonverbal antar budaya adalah kendala atau kesulitan yang muncul ketika pesan nonverbal disalahartikan oleh orang dari budaya lain. Tiap budaya memiliki aturan, kebiasaan, dan juga makna tersendiri terhadap ekspresi, gestur, jarak, sentuhan maupun simbol tertentu. Perbedaan makna inilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman, rasa tidak nyaman, atau konflik dalam interaksi antara budaya. Bisa di next selanjutnya. Oke, penyebab hambatan. Yang pertama, perbedaan makna simbol dan gestur. Setiap budaya menafsirkan gerakan tubuh atau simbol secara berbeda. Contohnya, isyarat jempol ke atas berarti bagus di Indonesia, tetapi di Iran bisa dianggap kasar atau juga menghina. Yang kedua, perbedaan norma sosial dan adat. Norma kesopanan berbeda antara satu budaya dan budaya lain. Misalnya di Jepang, menunduk adalah tanda hormat, sementara di Barat, jabat tangan lebih umum dilakukan. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan antar budaya. Banyak orang tidak memahami makna simbol atau ekspresi budaya lain, sehingga salah mengartikan pesan nonverbal. Yang keempat, stereotip dan prasangka. Ketika seseorang sudah memiliki pandangan negatif terhadap budaya lain, maka pesan nonverbal sering diinterpretasikan secara keliru atau bias. Yang terakhir, yang kelima, perbedaan konteks emosi dan ekspresi. Beberapa budaya mengekspresikan emosi secara terbuka, seperti di Amerika, sedangkan yang lain lebih menahan diri, seperti di negara Jepang atau Korea. Akibatnya, ekspresi wajah bisa disalahpahami, misalnya orang yang diam dianggap tidak peduli, padahal sedang menunjukkan rasa hormat. Kesimpulannya, hambatan komunikasi nonverbal antar budaya muncul karena perbedaan makna, norma, dan kebiasaan dalam menafsirkan simbol nonverbal. Untuk mengatasinya, diperlukan pemahaman lintas budaya, empati, serta sikap terbuka terhadap perbedaan. Untuk strategi efektif dalam menghadapi perbedaan nonverbal akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ahmad. Terima kasih. Oke, boleh next slide. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang strategi efektif dalam menghadapi perbedaan nonverbal. Oke, jadi perbedaan nonverbal atau bahasa tubuh, kontak mata, ruang personal, dan sebagainya itu bisa menjadi sumber kesalahpahaman yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya dalam komunikasi antar budaya. Menguasai strategi ini tuh sangatlah penting ya teman-teman buat untuk komunikasi yang sukses dan inklusif. Jadi di sini saya masukkan tiga ini contoh lah ya. Tiga. Yang pertama di sini ada peningkatan kesadaran atau awareness, lalu yang kedua observasi dan konfirmasi aktif, lalu yang terakhir ada adaptasi dan fleksibilitas. Oke, yang pertama dulu saya ini jelaskan tentang pendekatan kesadaran atau awareness ini. Jadi ini tuh adalah langkah fundamental untuk mengenali bahwa interpretasi isyarat nonverbal tidak universal. Artinya sesuatu isyarat bisa sangat berbeda ya, di setiap budayanya itu. Yang pertama tuh kita pelajari pelajari tuh budaya target atau kita melakukan riset tentang norma-norma nonverbal spesifik dari budaya yang akan kita hadapi tuh. Misalnya penggunaan isyarat tangan, tindak kotak mata yang dianggap sopan atau bagaimana mengelola keheningan. Selanjutnya kenali bias diri. Jadi sadari kecenderungan Anda untuk kita tuh untuk menginterpretasikan perilaku orang lain melalui lensa budaya kita sendiri. Ingat nih, jadi ingat
keheningan tuh bukan selalu berarti tidak setuju ya teman-teman. Dan kontak mata yang singkat bukan selalu berarti tidak jujur. Lalu di sini yang kedua ada observasi dan konfirmasi aktif. Nah, setelah menyadari adanya perbedaan, kita itu perlu berhati-hati dalam menafsirkan atau dan memverifikasi apa yang kita lihat gitu. Jadi pertama itu observasi tanpa menghakimi, yaitu amati perilaku nonverbal tanpa langsung memberi penilaian. Jadi kita jangan langsung menilai atau membuat asumsi negatif. Fokus pada deskripsi perilaku bukan interpretasi interpretasi maknanya. Lalu selanjutnya gunakan bahasa verbal untuk konfirmasi. Jika kita tidak yakin dengan isyarat yang ditunjukkan, maka kita tanyakan secara sopan dan gunakan komunikasi verbal untuk memastikan pemahamannya itu. Contoh misal, saya perhatikan Anda diam sebentar setelah saya bicara. Apakah itu kamu berarti Anda sedang mempertimbangkan poin saya atau ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Tuh. Oke, lalu selanjutnya ada perhatikan kongruensi. Jadi kita harus memastikan pesan verbal dan nonverbal yang disampaikan lawan bicara kita ini selaras. Jika ada ketidakselarasan, gunakan konfirmasi verbal untuk mengklarifikasinya. Lalu yang terakhir di sini yang ketiga yang saya masukkan adalah adaptasi dan fleksibilitas. Setelah kita memahami perbedaan tersebut, langkah selanjutnya yaitu menyesuaikan perilaku nonverbal kita, menyesuaikan perilaku nonverbal kita sendiri agar lebih efektif dalam konteks tersebut. Yang pertama, terapkan rule of thumb atau jika Anda berada dalam budaya asing, adopsi dan tiru norma nonverbal yang paling aman dan sopan. Atau ikutlah irama komunikasi mereka. Misalnya jika mereka berbicara lebih lambat, Anda juga mengikuti nada bicara mereka gitu yang melambat. Lalu selanjutnya perlambat respon. Jadi kita beri diri kita waktu sejenak untuk memproses isyarat nonverbal yang tidak biasanya kita sebelum ini merespon. Ini mencegah reaksi spontan yang mungkin didasarkan pada asumsi budaya kita sendiri. Lalu yang terakhir, tunjukkan rasa hormat. Nah, ini wajib sih kalau ini kan, menunjukkan rasa hormat tuh. Jadi kesediaan kita untuk belajar dan beradaptasi menunjukkan rasa hormat. Hal ini dapat mengatasi kesalahpahaman nonverbal kecil karena adanya itikat baik yang kita tunjukkan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang strategi efektif dalam menghadapi perbedaan nonverbal. Mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, makasih teman-teman yang sudah memaparkan materi kita pada hari ini gitu ya. Terima kasih. Langsung saja kita tutup mungkin ya Kak Japira ya. Oke, terima kasih. Mungkin semoga bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui G-Form. Ya, teman-teman. Nanti insya Allah kita akan menjawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.